Halo anak-anak, selamat ketemu lagi dalam PH Anak GRI Bandung. Nah, kita bersyukur ya untuk anak-anak yang masih libur sekolah, kita bisa mengisi liburan kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai PH Anak kita, mari kita melatih beberapa lagu yang akan kita nyanyikan. Kita coba nyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Kita coba nyanyikan lagu ini satu kali saja. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah, lagu selanjutnya yang akan kita nyanyikan adalah lagu Oh Tuhanku, Sucikan Hatiku. Mungkin anak-anak ada yang belum pernah menyanyikan lagu ini, karena itu kita mau dengar piano memainkan dulu satu kali, lalu kita akan lanjutkan mencoba menyanyi lagu ini bait yang pertama. Anak-anak, tadi kita baru saja mendengarkan piano memainkan lagu ini. Kita sudah mendengar lagu ini dengan tempo yang lebih lambat, tapi kita akan nyanyikan dengan tempo yang sedikit lebih cepat. Mari kita mencoba menyanyikan lagu ini, bait yang pertama saja. Oh Tuhanku, sucikan hatiku, pujilah hati dan pikiranku. Di hatiku tersimpan yang jahat, sucikanku dan membebaskanku. Sungguh lagu yang begitu indah, biarlah ketika kita menyanyikan lagu ini, kita menyanyikannya dengan hati yang sungguh-sungguh mau Tuhan sucikan. Baik anak-anak, kita akan persiapkan hati kita memulai PA anak kita, mari kita masuk dalam saat teduh. Anak-anak, mari kita menaikkan pujian kita yang pertama, memuji Tuhan selalu. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali dengan penuh semangat. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu.
anak-anak kita bersatu bersama di dalam doa. Tuhan, kami mau bersyukur karena Engkau masih melihara kami dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami semakin hari semakin sadar akan kesalahan kami. Kiranya Tuhan juga membentuk kami supaya makin hari kami boleh semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Bentuklah kami dan koreksi kami lewat pemberitaan firman dalam PA Anak siang hari ini. Kami mau Tuhan menolong kami menyucikan hati kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tema PA Anak hari ini adalah tentang menghakimi. Apa yaitu menghakimi? Hakim biasanya adalah orang yang menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Nah, kalau kita menghakimi orang lain, berarti kita menentukan sendiri apa kesalahan orang lain. Kamu orangnya sombong karena waktu saya panggil tidak menyapa, tidak mau tersenyum. Padahal mungkin teman kita itu malu. Kamu orangnya malas. Kamu orangnya begini dan begitu. Nah, tapi kita tidak mau menghakimi orang, melainkan kita mau minta Tuhan menolong kita untuk mengoreksi hati kita lebih dulu. Kita mau minta tolong Tuhan untuk menyucikan hati kita. Nah, dengan perenungan ini kita akan sama-sama menyanyikan lagu kita yang kedua, Oh Tuhanku sucikan hatiku. Mari kita nyanyikan lagu ini kedua baitnya. Sucikan hatiku, ujilah hati dan pikiranku. Di hatiku tersimpan yang jahat. Serahkan diriku, penuhi aku dengan kasih-Mu, kuasaiku agar ku tak congkak. Baiklah anak-anak, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Vikaris Feby. Selamat siang anak-anak, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh hidup, menjalankan hidup dengan baik, dan hari ini juga kami boleh merenungkan firman Tuhan. Berkatilah perenungan firman Tuhan kami, biarlah kiranya Tuhan yang menolong, memberikan pengertian, supaya kami mengerti dan kami memahami bagaimana kami harusnya menjadi orang Kristen yang mencintai Tuhan dan menjalankan hidup yang berkenan di hati Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan kembali eksposisi Injil Matius. Kita sudah bahas di dalam bagian khotbah di bukit. Nah, hari ini kita akan masuk satu bagian yang dimana Tuhan Yesus mengajar juga tentang menghakimi. Ibu akan bacakan ya dari Matius 7 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Matius 7 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Yesus berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,
padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, anak-anak sekalian, Yesus bukan hanya bicara tentang hal berdoa, hal kekhawatiran, tapi Yesus juga bicara tentang hal menghakimi. Nah, menghakimi itu seperti apa sih? Coba kalau kalian pikir, menghakimi. Mungkin beberapa dari kalian masih bingung, apa itu menghakimi? Tapi beberapa dari kalian mungkin sudah tahu sedikit. Menghakimi itu, seperti seorang hakim, pakai baju hitam, lalu ada dasinya ya yang kayak begini warna putih, lalu dia pakai wig warna putih, lalu dia bawa-bawa palu. Nanti dia akan ketok 3 kali kalau sudah memutuskan. Nah, anak-anak sekalian, ada betul sedikit, yaitu memang menghakimi adalah tugasnya seorang hakim. Hakim itu seharusnya bisa menghakimi antara yang baik dan yang tidak baik. Berarti antara benar dan salah. Biasanya di dalam penghakiman itu ada seorang terdakwa, yaitu orang yang dituduh. Misalnya ya, ada kasus pencurian, pencuri buah mangga misalnya ya. Lalu ada satu orang, ini loh dia tuh dicurigai mencuri buah mangga. Nah, nanti ada saksi-saksi. Saksi itu ngapain? Saksi itu cerita, saya kemarin betul lihat si orang ini tiba-tiba naik pohon mangga si bapak itu. Lalu setelah dia naik dia ambil, wah benar-benar dia ini pencurinya. Nanti ada saksi lain, masa enggak. Saya kemarin lagi sama-sama sama dia kok. Lagi minum kopi sore-sore, lagi santai, lagi ngobrol-ngobrol. Enggak, dia gak mencuri mangga. Nah, dari antara saksi-saksi begitu, nanti hakim itu harus memutuskan orang ini bersalah atau tidak. Nah, anak-anak sekalian, seorang hakim itu bukan punya tugas yang mudah. Karena waktu dia menentukan benar atau salah, dia tidak boleh menentukan karena dari penampilannya misalnya. Lalu lihat ada seorang ya, wah orang ini bagus ya, rambutnya disisir rapi, mandi, pakai baju bagus. Lalu hakim bilang, wah bagus orang ini, cantik, ganteng. Wah kalau gitu kamu benar, kamu tidak akan dihukum. Tapi kalau orangnya kucel gitu ya, gak sisiran, lalu mukanya misalnya sembab, mukanya habis nangis, atau gak mandi gitu ya, badannya belum rapi, bajunya jelek, lalu hakim akan bilang kamu bersalah. Gak boleh begitu. Jadi hakim tidak boleh memutuskan orang baik dan orang jahat atau benar atau salah itu, tidak boleh karena pakaiannya, tidak boleh karena penampilan. Jadi harus karena apa? Harus dari bukti-bukti yang ada, harus dari fakta-fakta yang ada. Makanya menjadi seorang hakim itu tidak mudah. Bahkan ada sekolahnya loh. Sebelum seorang menjadi seorang hakim, dia harus sekolah baik-baik. Dia harus sekolah hukum. Dia harus pelajari semua hukum-hukum yang ada. Jadi kalau ada orang memberikan tuduhan, dia harus tahu kesalahannya apa, hukumnya seperti apa, bolehkah dilakukan seperti ini, bolehkah begitu atau tidak bolehkah. Hakim harus pelajari semuanya. Nah, anak-anak sekalian, hakim itu bahkan ya sebelum dia menghakimi, dia tuh harus bersumpah. Untuk apa? Menghakimi dengan adil. Dia tidak boleh menghakimi dengan melihat pandangan saja. Tidak boleh menghakimi asal-asalan. Dia harus menghakimi dengan adil. Harus tahu semua fakta-fakta. Harus tahu bukti-bukti yang ada. Baru dia bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Anak-anak sekalian, dalam perikop yang kita baca, Tuhan Yesus itu juga mengajarkan tentang menghakimi. Tapi kok di dalam pengajaran Tuhan Yesus tuh mulai dengan kata jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tuh, jadi Tuhan Yesus mengajar menghakimi atau Tuhan Yesus bilang gak boleh menghakimi ya? Anak-anak sekalian, sebenarnya Tuhan Yesus bukan hanya mengajar gak boleh menghakimi atau kamu harus menghakimi. Bukan begitu. Tapi Tuhan Yesus sedang mengajarkan prinsip-prinsip penting. Yaitu prinsip apa? Tuhan Yesus bukan menolak orang menghakimi, tetapi jangan menghakimi dengan sembarangan. Nah, kenapa Tuhan Yesus ngajar demikian? Karena kalau kalian ingat ya, di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus ingin mengajarkan bagaimana sih ciri-ciri orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati itu adalah orang-orang yang bisa berdoa dengan benar nanti ya, dan juga orang-orang yang bisa menghakimi dengan benar. Kenapa ya Yesus harus mengajar begitu? Karena anak-anak sekalian, zaman itu orang-orang Yahudi mereka itu bisa menghakimi suka-suka hati. Bukan menghakimi di pengadilan maksudnya, tapi antara orang satu dengan orang yang lain mereka bisa saling menghakimi. Khususnya orang Farisi saat itu. Mereka adalah orang-orang yang cukup tinggi secara keagamaan. Mereka adalah orang-orang yang belajar Alkitab sungguh-sungguh. Mereka adalah orang-orang yang katanya sangat rohani.
Makanya kalau kalian ingat ya, di dalam bicara soal hal berpuasa, kan orang-orang Farisi itu juga mengatakan dengan sombong ya bahwa saya itu hebat loh, saya itu berpuasa 1 minggu 2 kali. Gak seperti kalian, wah orang-orang biasa ya, kalian itu ya nanti masuk surganya susah. Kenapa? Kurang rohani, saya dong lebih hebat, saya lebih cinta Tuhan daripada kamu semua. Nah demikian juga orang Farisi juga punya satu kebiasaan, yaitu apa? Menghakimi. Menghakiminya seperti apa? Saya dong orang yang sangat hebat, cinta Tuhan. Tiap hari saya pergi ke sinagog. Tiap hari saya belajar firman Tuhan. Saya sudah hafal seluruh kitab suci. Saya sudah tahu bagaimana harus mencintai Tuhan. Wah coba lihat kamu tuh. Orang-orang yang kerjanya tuh pergi kerja ke toko. Kerja ke sini, kerja ke situ. Males kan? Males datang ke gereja kan? Wah nanti pasti kamu akan dihakimi Tuhan. Nah itulah orang-orang Farisi. Mereka itu punya sikap ingin menghakimi orang lain. Kenapa? Karena mereka merasa mereka itu lebih hebat. Anak-anak sekalian, yang Yesus mau tentang di sini bukan hanya kelompok Farisinya. Jadi bukan, oh kamu itu adalah orang-orang Farisi maka kamu itu berdosa. Bukan begitu. Tapi Yesus mau mengatakan jangan punya sikap seperti orang Farisi. Kenapa? Karena orang Farisi itu punya sikap yang tidak benar. Mereka menghakimi seenak-enaknya sendiri. Mereka itu tidak menghakimi dengan adil. Maka Yesus mengajar orang Kristen sejati, mereka itu tidak sembarang menghakimi. Mereka tidak seperti orang Farisi tadi, tapi mereka itu tidak sembarang menghakimi. Yang dimaksud itu adalah ada 2 prinsip yang mau kita pelajari. Jadi dari menghakimi itu apa sih yang kita bisa renungkan, kita bisa pelajari? Yang pertama, penghakiman itu adalah hak seorang hakim. Penghakiman itu adalah hak seorang hakim. Nah, siapa sih hakim yang dimaksud di sini? Yang Tuhan Yesus maksud adalah Allah. Allah itu adalah hakim yang adil. Allah itu adalah satu-satunya hakim yang benar-benar bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan yang salah harus dihukum, yang benar itu tidak dihukum. Allah adalah satu-satunya hakim yang bisa mengadili dengan adil. Nah, anak-anak sekalian yang Yesus marahin di sini bukan berarti, oh kamu tuh gak boleh menghakimi begitu. Tapi jangan kamu ambil posisi Tuhan. Penghakiman itu adalah milik Tuhan. Adalah haknya Tuhan. Jangan kita itu pingin mengambil posisi Tuhan. Saya juga pengen menghakimi, saya juga pengen jadi hakim. Itu yang tidak boleh. Itu yang Yesus ajarkan. Jadi Tuhan Yesus bukan mengajarkan pada kita, kamu gak boleh menghakimi ya. Bukan. Tapi poin yang paling penting Yesus mau ajarkan adalah jangan kita mau menjadi seperti Allah. Jangan kita mau menjadi Allah. Nah anak-anak sekalian ingat gak? Kapan sih pertama kali istilah menjadi Allah, menjadi seperti Allah itu muncul? Sebenarnya sudah ada di dalam kitab Kejadian. Waktu itu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan perintah kepada mereka. Bahwa apa? Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Jadi kamu boleh makan buah ini, boleh makan buah itu, bebas. Pokoknya bebas. Terserah boleh makan semua Tuhan kasih. Tapi ada satu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu tidak boleh kamu makan. Ingat ya, Tuhan kasih perintah. Kalau kamu makan, nanti kamu pasti mati, kata Tuhan. Nah lalu Adam dan Hawa mendengar, tapi di dalam Kejadian 3, waktu iblis datang ya di waktu sejuk saat itu ya, iblis datang menghampiri Hawa. Iblis berkata, Hawa, saya dengar waktu itu Tuhan bilang kan, semua buah dalam taman ini gak boleh kamu makan kan? Hawa bilang, tunggu, bukan gitu. Tuhan gak bilang gitu. Tuhan bilang buah dari pohon-pohonan di taman ini boleh kita makan. Tapi ada satu tuh pohon yang di tengah-tengah itu tuh, tengah-tengah taman. Itu katanya Tuhan gak boleh diraba, gak boleh dimakan. Nanti kalau kita makan, nanti kita akan mati. Dah dari situ iblis berkata, Hawa kamu tahu gak? Hah kenapa sih? Kamu tahu gak Tuhan itu gak pengen kamu makan buah itu karena ada sesuatu yang penting. Hah? Iya kata Hawa, Tuhan kan bilang gak boleh karena nanti kami akan mati. Bukan, kamu gak akan mati kata iblis. Iblis bilang, kamu gak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Wah tahu kan kamu, Tuhan tuh gak pengen kamu jadi seperti Tuhan. Jadi Tuhan bilang gak boleh makan buah itu ya. Kalau kamu makan itu, nanti kamu jadi tahu mana baik, mana jahat. Kamu jadi seperti Tuhan, gitu. Wah Hawa jadi pikir ya, hah begitu ya.
Wah kok Tuhan pelit ya? Masa kita gak boleh jadi seperti Tuhan? Wah aku pengen jadi seperti Tuhan ah. Makanya Hawa mulai makan buah itu. Jadi anak-anak sekalian, Adam dan Hawa berdosa di saat itu bukan karena mereka makan buah itu. Tapi yang paling penting adalah karena mereka ingin menjadi seperti Allah. Mereka ingin menjadi Allah. Kenapa? Mereka ingin mengatur hidupnya sendiri. Dulu waktu mereka diatur oleh Tuhan, Tuhan perintahkan gak boleh ini ya, kamu bolehnya melakukan ini. Tapi Adam dan Hawa itu gak pengen seperti itu. Saya mau ngatur hidup saya sendiri. Saya mau jadi seperti Allah. Saya mau jadi Allah. Kenapa sih Tuhan tuh harus jadi Allah saya? Kenapa sih Tuhan harus ngatur-ngatur hidup saya? Saya gak mau ah. Saya mau jadi Allah sendiri. Nah itulah kenapa mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah anak-anak sekalian, ini adalah dosa yang sangat berat. Kenapa? Karena dosa yang berat itu bukan cuma sekedar makan buah, tapi ingin menjadi seperti Allah. Nah anak-anak sekalian, dalam perikop yang kita baca, itulah yang Tuhan Yesus katakan. Jangan kamu sembarang menghakimi. Kenapa? Karena penghakiman itu adalah haknya seorang hakim. Penghakiman itu adalah haknya Allah. Kalau kamu ingin menghakimi seperti itu, kamu sama saja ingin menjadi seperti Allah. Itu yang tidak boleh. Jangan mau menjadi seperti Allah. Kenapa? Karena kita itu adalah manusia berdosa. Kita tidak bisa menghakimi dengan benar. Kenapa Allah disebut sebagai hakim yang sangat adil? Karena Allah itu tahu segala sesuatu. Allah itu tahu seluk-beluk seseorang. Allah itu tahu apa fakta-fakta yang ada sehingga dia bisa menghakimi dengan adil. Sedangkan kita gak banyak bisa tahu. Kita hanya tahu sebagian-sebagian kecil sehingga kita tidak bisa menghakimi dengan adil. Contohnya seperti apa? Misalnya ya, ada seorang yang kurang rajin datang gereja. Kalau saya tiap minggu datang gereja. Tapi ada satu teman saya, jarang. Jadi kalau dalam 1 bulan ada 4 kali hari Minggu, dia datang cuma 2 kali. 2 kalinya gak tahu tuh gak datang gereja. Wah kadang-kadang kita kalau mau menghakimi, kita akan menghakiminya seperti ini. Ih lihat tuh, anaknya males datang gereja cuma 2 kali. Saya dong datang sebulan 4 kali, setiap minggu saya datang. Kalau dia, gak datang, males. Nah, apakah betul dia betul-betul malas? Gak tentu anak-anak sekalian, mungkin sekali dia ada kesulitan. Mungkin sekali dia dari keluarga yang bukan Kristen misalnya. Waktu dia mau datang ke gereja dia harus ngumpet-ngumpet. Jangan ketahuan mama, nanti saya dimarahin, nanti saya dihukum. Jadi mungkin dia ngumpet-ngumpet. Kadang-kadang ada hari dia gak bisa pergi, makanya dia gak datang gereja. Nah kalau kita sebagai manusia, kita mau coba-coba menghakimi orang seperti itu, kita akan menghakimi dengan tidak adil. Kita akan mengatakan, dia malas, dia bersalah kepada Tuhan. Padahal dia juga sedang berusaha mau datang ke gereja. Kita adalah hakim yang tidak adil. Karena apa? Karena kita tidak bisa tahu segala sesuatu. Kita gak bisa tahu apa sih yang dia hadapi, apa sih fakta-fakta yang ada. Makanya kita itu adalah orang yang berdosa, tidak bisa menghakimi dengan adil. Hanya Allah satu-satunya hakim yang adil. Hanya Allah satu-satunya yang bisa menghakimi dengan adil. Karena Allah itu bisa tahu segala sesuatu, Allah itu sudah mengetahui. Allah itu tahu bahkan isi hati seseorang sehingga dia bisa menghakimi dengan adil. Nah anak-anak sekalian, Yesus sekali lagi berkata, jangan kamu mau menjadi seperti Allah. Kenapa? Karena kamu adalah manusia berdosa, kamu terbatas, kamu tidak bisa menghakimi dengan adil. Nanti ujung-ujungnya kamu hanya akan menjatuhkan dirimu sendiri, kamu hanya akan menjatuhkan saudaramu, kamu tidak akan bisa mempertumbuhkan saudaramu. Kalau Allah menghakimi, Allah akan menghakimi untuk mempertumbuhkan seseorang. Orang itu waktu dihakimi oleh Tuhan, dia itu bukan dijatuhkan oleh Tuhan. Wah kamu berdosa, kamu harus mati saja. Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan bahkan menebus mereka, Tuhan bahkan mengadili dengan sangat adil. Tuhan itu membangun seseorang melalui penghakimannya. Tuhan tidak menjatuhkan semua orang. Tuhan tidak menjatuhkan semua orang percaya. Nah anak-anak sekalian, sekali lagi ya Tuhan Yesus katakan di dalam khotbah di bukit ini. Jangan sembarang menghakimi. Maksudnya apa? Jangan kita mau mengambil posisi Allah sebagai hakim. Allah adalah satu-satunya hakim yang sejati dan kita tidak boleh ambil posisi itu. Nah kenapa Yesus mengajarkan ini? Karena sekali lagi ingat, orang Farisi itu berusaha menghakimi dengan tidak adil. Mereka itu menghakimi karena melihat tampilan luar.
Jadi waktu orang Farisi lihat ada pemungut cukai, wah ini nih orang yang berdosa kepada bangsa kita. Masa orang Israel mengambil pajak dari orang Israel, menguntungkan orang Romawi. Wah ini orang-orang para pemungut cukai semua jahat. Semua binasa, biar masuk neraka. Itu perkataan orang Farisi. Makanya Tuhan marah, Tuhan bilang tidak boleh kamu menghakimi seperti itu. Karena penghakimanmu tidak benar. Nanti orang Farisi melihat ada seorang janda. Wah kasihan tuh pasti tuh, dia tuh gak benar dulu sama suaminya. Mungkin dia tuh jahat, makanya Tuhan ambil suaminya. Mereka menghakimi dengan tidak adil. Nanti mereka lihat orang kusta, langsung jauh, najis. Jangan sentuh orang kusta itu, nanti kita semua ikut najis, kita semua gak diselamatkan Tuhan. Itu pikirannya orang Farisi dan Tuhan Yesus berkata, jangan menghakimi seperti itu. Karena penghakiman itu tidak adil. Hanya Allah yang bisa menghakimi dengan adil. Jangan kita mau mengambil posisi Allah. Karena itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Tidak boleh kita menjalankan itu karena itu adalah dosa. Maka sekali lagi Yesus mengatakan orang Kristen yang sejati itu tidak punya sikap seperti itu. Orang Kristen yang sejati bukan adalah orang yang berusaha ingin menjadi seperti Allah. Orang Farisi ingin berusaha menjadi seperti Allah. Ingat ya, bukan oknum orang-orangnya saja, tapi sikap mereka. Sikap mereka itu ingin menjadi seperti Allah, itu yang tidak boleh. Tapi Yesus katakan orang Kristen yang sejati, mereka tidak sembarang menghakimi. Mereka tidak asal-asalan saja menghakimi. Nah anak-anak sekalian, kita berpikir, loh itu kan orang Farisi. Saya kan bukan orang Farisi, saya kan orang Kristen. Nah anak-anak sekalian, memang kita bukan orang Farisi secara keturunan ya. Dan kita juga bukan orang Israel. Tapi anak-anak, kita itu bisa mewarisi sikap-sikap mereka. Yaitu apa? Yaitu sikap-sikap mau menghakimi seperti tadi ya. Kalau saya mah setiap hari baca Alkitab. Wah teman saya, dia mah males lah jarang baca Alkitab. Nah jangan seperti itu. Jangan langsung menuduh-nuduh dia. Jangan langsung mengecap dia, ini orang yang males. Ini orang yang berdosa. Ini orang yang tidak akan diselamatkan Tuhan. Jangan begitu. Kita tidak boleh menghakimi orang seperti itu. Karena itu bukan bagian kita. Bagian kita itu bukan menghakimi seperti demikian. Karena menghakimi itu adalah haknya Allah. Sebelum seorang hakim itu memutuskan sesuatu, dia harus mengetahui fakta-fakta. Dia harus mengetahui informasi-informasi yang ada. Dan hanya Tuhan yang bisa melihat ke dalam hati seseorang. Hanya Tuhan yang bisa tahu orang ini kenapa dia melakukan itu. Orang ini kenapa dia terjadi seperti itu. Hanya Tuhan yang bisa lihat. Maka hanya Tuhanlah yang benar-benar bisa menghakimi dengan adil. Ini yang pertama ya. Jadi waktu Yesus mengajarkan, jangan kamu menghakimi. Itu bukan berarti gak boleh ya ada main hakim-hakim, gak boleh begitu. Bukan. Tapi Yesus mengajarkan apa? Jangan kamu mau ambil posisi Tuhan. Jangan kamu mau menjadi seperti Allah. Ingat Adam dan Hawa dulu. Dulu mereka itu mau menjadi seperti Allah dan mereka jatuh ke dalam dosa. Jangan kamu mau menjadi seperti Allah. Karena kalau kamu mau menjadi seperti Allah, mau menghakimi, penghakimanmu itu tidak akan adil. Penghakimanmu itu akan sembarangan dan ujung-ujungnya kamu akan jatuh ke dalam dosa. Kamu akan menyalahkan orang yang tidak bersalah. Kamu akan membenarkan orang yang bersalah nantinya. Karena penghakimanmu itu tidak mungkin bisa adil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus juga mengajarkan, kalau kayak gitu kamu tidak boleh menghakimi, berarti kamu tidak boleh menghakimi sama sekali. Tidak, tentu saja tidak ya. Maksudnya apa? Karena menghakimi itu bukan hanya sekedar di dalam pikiran ya. Menghakimi itu adalah menghakimi orang ini salah atau tidak. Bukan. Tapi menghakimi di dalam kekristenan juga ada arti yang lain. Yaitu apa? Mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Anak-anak sekalian, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai manusia, kita itu diberikan anugerah yang besar oleh Tuhan. Yaitu apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Maksudnya apa sih? Kita itu diberikan atau dibagikan ya beberapa karakter-karakternya Tuhan. Yaitu apa? Misalnya karakter kasih. Kita bisa mengasihi orang lain. Termasuk juga karakter dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Manusia itu bisa bedakan loh. Kalau melakukan ini itu tidak benar. Maka saya tidak boleh lakukan. Kalau yang itu benar. Maka saya harus jalankan. Kita bukan binatang. Tuhan menciptakan binatang tidak dengan gambar dan rupanya. Binatang itu meskipun dia bisa berjalan, dia bisa makan seperti kita, mirip seperti kita. Tapi binatang itu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah.
Nah, anak-anak, kalian pernah lihat gak? Ada ya binatang yang bisa memakan kotorannya sendiri. Wah, kita bingung. Ih, jorok, kok makan kotoran sendiri. Kenapa? Karena memang binatang tidak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Nanti ada ya binatang tuh yang jahat sama anaknya. Jadi setelah dia melahirkan anak, dia tuh bisa menerkam anaknya, bahkan bisa memangsa anaknya. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi manusia diciptakan Tuhan dengan gambar dan rupa Allah. Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, anak sekalian, ini sebuah ironi. Kenapa ironi? Karena ingat ya, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan mereka sebagai gambar dan rupa Allah. Mereka bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi mereka itu tidak puas. Kami tidak puas menjadi gambar dan rupa Allah. Kami ingin menjadi Allah. Itulah yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Tetapi seharusnya kalau Adam dan Hawa itu setia, mereka itu seharusnya adalah menjalankan hidup sebagai gambar dan rupa Allah yang benar. Yaitu apa? Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, anak-anak sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan di sini. Kamu itu tidak boleh menghakimi, bukan berarti kamu tidak boleh membedakan mana benar mana salah. Nanti kamu gak ada bedanya dengan binatang. Nanti kamu itu gak ada bedanya dengan ya binatang yang tidak tahu mana benar mana salah. Nanti kamu hidupnya itu ya sudah sembarangan. Makanya ya banyak orang-orang yang jatuh di dalam dosa, mereka itu hidupnya sembarangan. Ada orang-orang yang tidak setia dengan pasangan mereka. Mereka sudah punya pasangan, suami dan istri. Tapi kalau mereka pergi kemana mereka berpasangan dengan orang lain. Itu tidak benar, itu salah. Orang-orang yang hidup di dalam dosa, mereka mabuk-mabukan, ambil anggur banyak-banyak, minum sampai puas-puas, setelah itu nyetir mobil sekencang-kencangnya, nanti kecelakaan. Nah, itu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mau membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi gambar dan rupa Allah yang sejati seharusnya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itulah kenapa Tuhan Yesus datang menebus kita. Yaitu apa? Untuk membenarkan kembali gambar Allah dan rupa Allah yang sudah dirusak oleh dosa. Tuhan Yesus menebus kita supaya apa? Supaya kita bisa kembali membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yesus mengajar, kamu tidak boleh menghakimi. Yaitu apa? Jangan mengambil posisi Allah. Tapi kamu harus hidup sebagai gambar dan rupa Allah. Jangan mau menjadi seperti Allah. Tapi hiduplah sebagai gambar dan rupa Allah. Sebagaimana Tuhan menciptakan kita. Anak-anak sekalian, maka kita itu mesti tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan setelah tahu nih, udah tahu nih ini benar, ini salah. Lalu kita harus apa? Kita harus menjalankan yang benar. Nah, ini yang Yesus katakan ya kepada orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu tahu gak yang benar? Tahu, mereka baca Alkitab, mereka tahu mana yang betul. Tapi waktu disuruh menjalankan, mereka itu tidak jalankan yang benar. Mereka itu seolah-olah saya sudah berpuasa. Kan Alkitab suruh berpuasa. Benar gak? Benar. Tapi sambil menjalankan saya berpuasa, saya menjalankan yang benar, saya juga menyalahkan orang lain. Lihat ya orang-orang yang malas tuh gak suka puasa. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena kata Yesus ya, seperti kamu tuh melihat selumbar di mata orang lain. Selumbar apa sih? Selumbar itu ya seperti sehelai rambut atau sehelai bulu atau sesuatu benda yang kecil sekali yang masuk ke dalam mata. Nah, kalian pernah rasa gak? Kalau mata kelilipan, aduh rasanya tuh ya mau melek susah. Padahal barangnya kecil sekali. Mata kita lebih besar jauh daripada barang itu. Cuman kalau udah kena barang itu mata kita gak bisa buka lagi. Aduh sakit. Makanya kadang-kadang kita bisa, mama tolong mata saya yang kelilipan. Ada itu benda masuk, benda asing masuk ke situ gak enak. Jadi kita itu pingin bersihkan, pingin keluarkan. Nah mirip ya, selumbar itu adalah benda yang kecil sekali. Bisa masuk ke dalam mata kita dan akan mengganggu. Nah kita tuh kalau ada sesuatu yang masuk kita pengen apa? Pengen keluarin. Gak enak di dalam situ. Keluarkan karena saya gak bisa buka mata. Gak enak, matanya sakit. Nah kadang-kadang kalau kita gak berhasil keluarkan sendiri, kita butuh pertolongan orang lain. Orang lain tuh bisa tolong kita ya, tiup sedikit matanya atau dibersihkan sedikit oleh dokter misalnya ya. Kalau ada yang susah bisa dibersihkan. Tapi anak-anak sekalian, maukah kalian itu dibersihkan matanya sama orang yang buta? Loh gimana caranya? Di dalam mata saya ada selumbar yang sangat kecil. Saya tidak bisa lihat karena mata saya yang kena. Tapi yang mau tolong saya adalah orang yang buta. Orang yang kalau kata Tuhan Yesus ya seperti ada balok. Ya maksudnya bukan ada balok besar di matanya, bukan. Tapi itu adalah satu ini ya namanya hiperbola. Sesuatu yang dilebih-lebihkan ya untuk mengajarkan. Nah Yesus kita bisa bayangkan ya seperti orang yang buta. Hah?
Orang buta mau tolong orang yang matanya kelilipan. Gimana caranya? Orang buta kan tidak bisa lihat. Nanti mereka akan raba-raba begini. Yang mana matanya ini ya mata. Oh bukan ini kuping. Ini ini mata. Terus di mana? Di mana selumbarnya? Gak bisa lihat. Nah itulah yang Yesus katakan ya. Kalau kamu mau tolong saudaramu yang ada selumbar, jangan kamu sendiri buta. Jangan kamu sendiri ada balok di matamu sehingga kamu gak bisa lihat. Kamu harus bersihkan dulu matamu dengan bersih, baru kamu bisa tolong orang lain. Demikian juga Yesus mengatakan, jangan seperti orang Farisi. Mereka seolah-olah merasa diri itu hebat, merasa seolah-olah diri itu suci. Lalu mereka itu melihat selumbar di mata orang lain. Itu apa? Ngelihat kesalahan kecil sekali di dalam hidup orang lain. Lihat, orang ini ya kelihatannya sih rajin. Tapi wah males dia sebenarnya ya, gak datang gereja, gak baca Alkitab. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Padahal orang Farisi sendiri, mereka gak tentu loh baca Alkitab. Lalu mereka menjalankannya. Buktinya mereka itu menjalankannya hanya di luar saja. Hanya kulit-kulitnya. Alkitab bilang apa? Jalankan puasa. Orang Farisi jalankan puasa. Tapi puasanya buat apa? Buat menyombongkan diri. Ingat ya pembahasan kita waktu itu. Mereka untuk menyombongkan diri. Bukan mereka itu berpuasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka itu untuk menyombongkan. Lihat saya ini orang Farisi. Saya ini pasti akan masuk surga lebih gampang daripada kamu. Nah itu pandangan mereka. Maka Yesus berkata, jangan kamu seperti itu. Buat apa kamu menghakimi orang lain? Buat apa kamu mengatakan, kamu ya ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa yang kamu lakukan. Padahal kamu sendiri, orang Farisi sendiri, punya dosa yang lebih besar. Punya dosa yang bahkan jauh lebih besar daripada orang-orang lain. Nah anak-anak sekalian, contohnya dalam hidup kita sekarang apa sih? Bingung orang Farisi ini itu. Nah ibu kasih satu contoh ya. Misalnya seperti tadi. Kita lihat ada satu teman kita. Wah, datang gerejanya gak rajin, kadang-kadang suka gak datang, kadang-kadang datang. Nah kita itu jangan langsung mengatakan, kamu tuh ya males banget sih. Tuh kan lihat kan kamu tuh pemalasan gak suka datang gereja. Jangan bilang seperti itu dulu. Sebelum kita bilang seperti itu, kita mesti tahu dulu mana yang benar, mana yang salah. Apa yang benar? Datang ke gereja setiap minggu. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kuduskanlah hari Sabat, harus setia datang ke gereja. Oke, saya sudah datang ke gereja setiap minggu. Coba lihat baik-baik, saya datang ke gereja ngapain? Apakah saya datang ke gereja pokoknya asal datang, badannya datang tapi otaknya kemana-mana. Gak dengerin firman Tuhan. Pokoknya saya datang tapi saya gak tentu dengerin firman. Kadang tidur ya misalnya ya. Nah jangan seperti itu. Lakukan dulu mana yang benar. Yesus berkata harus datang gereja misalnya ya. Tuhan memerintahkan kuduskanlah hari Sabat. Oke, saya mesti datang gereja. Datang gerejanya jangan karena dipaksa. Datang gerejanya jangan gara-gara karena saya gak ada kerjaan lain, makanya udah saya ke gereja. Jangan seperti itu. Tapi kamu harus tahu, kuduskan hari Sabat sungguh-sungguh datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Nah setelah kamu membereskan masalah dalam hidupmu, kamu sudah tahu, oke, sekarang saya datang ke gereja, saya tahu saya mau beribadah kepada Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh mau bertumbuh dalam Tuhan. Baru kamu lihat saudaramu, ada loh yang kesulitan gak bisa datang gereja. Jangan langsung tuduh, males ya, jangan. Boleh kamu tanya dulu, kenapa kamu gak datang gereja minggu lalu misalnya. Lalu mungkin dia akan menjawab, saya ada kesulitan karena saya itu gak ada kendaraan misalnya. Atau mobil saya mogok di tengah jalan. Wah ketika saya mau datang gereja ibadah sudah selesai. Jadi saya terlambat, saya gak bisa datang gereja, mobil saya mogok misalnya. Atau ada kejadian lain atau ada kecelakaan. Nah kalau kalian sudah tahu seperti itu, jangan langsung menuduh, wah berarti mereka malas. Tentu mereka tidak malas, mereka ingin datang gereja, tapi ada kesulitan. Atau mungkin ada temanmu yang berkata, iya nih saya malas datang ke gereja soalnya ya rasanya kayak malas aja. Nah kalau ada yang jawaban seperti itu, kalian boleh tegur baik-baik, tegur dengan kasih. Hai teman, kamu ingat kan? Tuhan pernah berkata apa? Kuduskan hari Sabat. Hari Minggu itu adalah hari di mana kita beribadah kepada Tuhan. Maka ayolah jangan males. Kamu nanti nonton film bisa kapan-kapan. Pergi jalan-jalan bisa nanti di hari libur. Tapi hari Minggu adalah hari untuk beribadah. Maka ayo kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah inilah yang Tuhan Yesus ajarkan. Jangan kamu menghakimi dengan sembarangan. Tapi kamu harusnya menghakimi dengan apa? Kamu harusnya bisa membedakan mana benar, mana salah. Sudah tahu yang benar, jalankan dulu yang benar. Jangan kamu sendiri gak jalankan. Jalankan dulu yang benar, baru kamu menolong orang lain. Mungkin ada orang lain di dalam kesulitan, mereka masih jalankan yang salah. Kamu boleh tegur mereka, ayo teman jangan terus jalankan yang salah. Mari kita jalankan yang benar bersama-sama.
Dengan ini kita akan saling mempertumbuhkan. Orang Kristen yang punya hidup seperti ini adalah orang Kristen yang bahagia, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka itu saling mempertumbuhkan satu dengan yang lain. Kehidupan di gereja itu bukan kehidupan yang saling tuduh. Wah, si ini mah malas, si itu mah ini, si ini mah ini. Bukan begitu. Tapi kehidupan di gereja adalah kehidupan yang saling membangun. Kehidupan yang saling menolong. Hai teman, saya tahu kamu ada kesulitan datang ke gereja. Ada sulit kendaraan ya? Coba saya tanya mama papa. Mungkin kita bisa sekalian lewat jalan rumahnya. Bisa jemput, bisa pergi sama-sama ke gereja. Sehingga apa? Gak ada yang kelewatan. Untuk datang ke gereja bersama-sama. Jadi anak-anak sekalian, sekali lagi ya, Tuhan Yesus mengajarkan dalam hal menghakimi kita bisa belajar 2 poin. Yang pertama apa? Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang tidak berusaha menjadi seperti Allah. Orang Kristen yang tidak ingin menghakimi seperti Allah menghakimi. Kenapa? Karena kita adalah manusia berdosa. Bukan hak kita untuk menghakimi orang lain benar atau salah. Tetapi kita juga bukan berarti tidak boleh menghakimi. Tapi kita harus menghakimi dengan konteks membedakan mana benar, mana salah. Setelah tahu mana yang benar, lalu jalankan yang benar. Setelah kamu jalankan yang benar, tolonglah orang lain yang masih di dalam kesalahannya. Tolong mereka supaya mereka juga bisa menjalankan hal yang benar. Sehingga anak-anak sekalian, kita bukan menjatuhkan orang lain. Seperti orang Farisi tadi ya, ini si orang ini dijatuhkan. Bukan. Tetapi justru kita menolong orang lain untuk bertumbuh bersama-sama. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus katakan tadi di ayat yang kelima, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi Yesus katakan ya, jangan menjadi orang munafik, yaitu apa? Sok-sok mau menghakimi, mau mengitu. Jangan. Tapi jalankan dulu dengan tulus apa yang benar, jalankan dulu perintah Tuhan sungguh-sungguh, dan setelah kamu jalankan, kamu tolong saudaramu yang sedang susah. Kamu tolong saudaramu yang kesulitan menjalankan perintah Tuhan. Mari bergandengan tangan bersama-sama menjalankan perintah Tuhan. Jadi anak-anak sekali lagi ya, inilah kehidupan orang Kristen yang sejati. Mereka itu menjalankan hidup sebagai gambar dan rupa Allah. Mereka tidak ingin menjadi Allah, mereka menjadi gambar dan rupa Allah yang sejati. Mereka itu setia saling bertumbuh satu dengan yang lain. Mereka bisa bedakan mana benar, mana salah. Dan mereka menjalankan yang benar di hadapan Tuhan. Anak-anak sekalian, jadilah seperti orang ini. Jadilah orang Kristen yang sejati. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan. Maka kata Yesus, kamu akan menikmati hidup yang penuh dengan bahagia. Kamu akan menikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Sampai di sini pembahasan firman kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan. Kami boleh belajar tentang menghakimi. Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh menghakimi dengan benar. Bukan menuduh-nuduh seseorang, bukan menuduh-nuduh mereka, menjatuhkan mereka. Tetapi kami boleh belajar mana yang benar, mana yang salah. Dan kami boleh menjalankan yang benar. Dan sehingga kami juga boleh menolong rekan-rekan kami yang susah untuk sama-sama menjalankan yang benar. Supaya kami boleh punya kehidupan yang penuh dengan bahagia seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam ucapan bahagia. Di dalam karakter-karakter Kristen di khotbah di bukit. Tuhan tolong kami meskipun kami masih sangat kecil, masih banyak hal kami belum mengetahui. Kiranya Tuhan memberikan pengertian perlahan demi perlahan. Supaya kami boleh punya hidup yang bahagia seperti yang Tuhan perintahkan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sekali lagi mengoreksi dan menegur kita. Mari kita sama-sama bersatu hati mau menyerahkan hati kita untuk disucikan oleh Tuhan. Kita akan sama-sama menutup PA anak kita dengan menyanyikan lagu, Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Kita nyanyikan lagu ini, bait yang terakhir saja. Tuhanku, ku serahkan diriku, penuhi aku dengan kasih.
Anak-anak, setelah PA anak ini selesai, jangan lupa apa yang sudah kita dengar, kita renungkan kembali dan kita bagikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Baik anak-anak, PA anak kita selesai sampai di sini. Selamat siang dan Tuhan memberkati.